Para pendengar radio yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dengan Pendeta Rainer Schoenemann. Pada saat ini kita bersama-sama akan merenungkan tema Allah, Sang Pemenang Mulia, Pertolongan kita. Allah, Sang Pemenang Mulia, Pertolongan kita. Kita membaca dari Mazmur 108 ayat 1-14. Mazmur 108 ayat 1-14. Syukur dan doa. Nyanyian Mazmur Daud. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan, dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setiamu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Supaya terluput orang-orang yang Kau cintai, selamatkanlah dengan tangan kanan-Mu, dan jawablah aku. Allah telah berfirman di tempat kudus-Nya, aku hendak beria-ria, aku hendak membagi-bagikan Sikem, dan lembah Sukot hendak kuukur. Gilead punyaku, Manasye punyaku, Efraim ialah pelindung kepalaku, Yehuda ialah tongkat kerajaanku. Moab ialah tempat pembasuhanku. Kepada Edom aku melemparkan kasutku, dan karena Filistea aku bersorak-sorai. Siapakah yang akan membawa aku ke kota yang berkubu? Siapakah yang menuntun aku ke Edom? Bukankah Engkau ya Allah yang telah membuang kami, dan yang tidak maju ya Allah bersama-sama bala tentara kami? Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Allah, Sang Pemenang Mulia, pertolongan kita. Mazmur ini ditulis di tengah-tengah situasi di mana Daud mengalami tantangan yang besar, masalah yang besar. Dan yang luar biasa ialah bahwa Daud pertama-tama datang untuk menyembah Tuhan. Meskipun punya masalah, meskipun ada tantangan, yang pertama-tama dia lakukan adalah menyembah Allah, menghampiri Allah, berdoa kepada Allah. Dan juga penting bagi kita bahwa apapun situasi kita, keadaan kita, masalah kita, yang pertama harus kita buat adalah menghampiri Allah dan menyembah Allah. Di sini Daud menekankan sebuah kebenaran yang kedengarannya kuno, yang tua, tetapi yang harus selalu diingat dan dipraktekkan kembali, yaitu Allah adalah Sang Pemenang yang adalah sumber pertolongan kita. Dalam Mazmur 108 ini, Daud menggabungkan dua Mazmur yang tua, yaitu di ayat 1-5, dari Mazmur 57 ayat 7-11, dan juga dari ayat 6-14, dari Mazmur 60 ayat 5-12, yang dikenal luas pada waktu itu dalam ibadah di Bait Allah. Daud mengajak seluruh umat percaya untuk mengingat dan mempraktekkan secara praktis dalam kehidupan sehari-hari bahwa Allah adalah sumber pertolongan. Jadi Mazmur ini merupakan sebuah Mazmur pujian dan permohonan umat, dan juga berlaku bagi kita di masa kini sebagai sebuah Mazmur pujian, Mazmur permohonan bagi kita semua sebagai umat percaya. Apa alasan bahwa Daud menggunakan atau memakai berbagai Mazmur yang lebih tua? Karena firman Tuhan tetap berlaku meskipun situasi dan kondisi berubah. Firman Tuhan adalah pegangan dalam segala situasi kehidupan, dan prinsip firman Tuhan tetap berlaku, dan itulah yang Daud tekankan di sini. Juga berarti bahwa prinsip firman Tuhan yang ditekankan di sini juga berlaku bagi kita, meskipun telah ditulis ribuan tahun yang lalu, juga tetap berlaku karena firman Tuhan kekal adanya, benar adanya, dan tetap dapat diandalkan dalam situasi apapun yang kita hadapi secara pribadi di masa kini. Kebenaran utama di sini adalah Allah kita Sang Pemenang Mulia sebagai sumber pertolongan kita yang patut dipuji dan disembah, karena kemuliaannya mengatasi bumi. Inilah keyakinan dasar dari Daud. Allah kita dapat dipercayai, dapat diandalkan, dan akan menolong dan bertindak, karena kita tahu siapa Allah Sang Pemenang Mulia itu, dan kita menyembahnya. Dan puncak dari Mazmur ini adalah ayat yang ke-14, di mana dikatakan, dengan Allah, bersama Allah, kita dapat melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Allah sendiri yang akan mengalahkan lawan.
dalam Alkitab secara keseluruhan ada dua pengertian utama untuk lawan, yaitu iblis sebagai sumber segala dusta dan kejahatan, dan juga manusia yang dipengaruhi oleh iblis sehingga melakukan berbagai kejahatan dan penindasan. Permohonan kita harus selalu tertuju pada Allah agar Allah yang bertindak. Kita tidak mampu dengan kekuatan kita sendiri, tidak mampu melawan iblis, dan juga tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, karena pembalasan adalah hak dan urusan Tuhan. Berarti dalam melawan iblis dan juga melawan manusia yang jahat, kita harus datang dengan memohon pertolongan kepada Tuhan, karena dialah sumber pertolongan kita, dialah pemenang mulia yang sejati. Jangan bertindak dari kekuatan sendiri, dan jangan mau membalas dendam, karena itu jelas-jelas bertentangan dengan prinsip kasih, dan Tuhanlah yang mempunyai hak untuk menghukum. Kita baca misalnya dalam Roma 12 ayat 17-19. Tentu dalam sistem masyarakat dan negara ada pemerintah dan ada instansi kehakiman yang punya hak untuk menghukum. Tetapi secara pribadi kita tidak diperbolehkan untuk membalas. Itu merupakan hak dan urusan Tuhan. Mazmur 108 ini, dan secara khusus ayat 13, menekankan dengan sangat-sangat kuat untuk tidak mengandalkan kekuatan manusia. Ini juga sesuai dengan Yesaya 31 ayat 1. Jangan minta pertolongan pada manusia, apalagi pada kuasa-kuasa dan roh-roh kegelapan. Andalkanlah Allah, sang pemenang dalam hidupmu, dalam segala persoalanmu, karena dialah sumber pertolongan sejati. Tentulah dalam kehidupan sehari-hari kita pasti sesama orang percaya saling menguatkan, saling menolong seorang akan yang lain. Tetapi pada akhirnya yang paling menentukan adalah bahwa kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Hanya Tuhanlah pertolongan sejati kita yang dapat menolong dalam segala situasi kehidupan kita. Untuk dapat mengalami pertolongan Allah secara praktis dalam kehidupan kita, ada 5 hal yang Mazmur ini tekankan yang harus kita perhatikan dan harus kita praktekkan sesuai dengan struktur teks di sini. 5 hal ini penting untuk menanamkan dalam diri kita kebenaran Allah sang pemenang mulia, sumber pertolongan kita, sehingga dalam segala situasi kehidupan kita dapat mengandalkan dan datang kepada Dia sebagai pertolongan kehidupan kita. Yang pertama adalah pujian kepada Allah sang pemenang mulia. Pujian pada Allah sang pemenang mulia. Ayat 1-3. Daud memulai mazmurnya dengan fokus dan konsentrasi penuh kepada Allah untuk memuji dan bermazmur baginya. Hatinya siap, jiwanya siap, dan alat-alat musiknya juga siap. Semuanya tertuju untuk memuji Allah. Kata siap di sini artinya adalah meneguhkan hati. Artinya meneguhkan hati dalam Tuhan, dalam firman-Nya, dalam janjinya. Dan keteguhan dalam Allah yang adalah dasar segala sesuatu akan meneguhkan hati kita. Hanya orang yang teguh dapat mengalami berkat Allah. Percaya pada Allah yang tidak berubah akan membuat hati kita teguh. Dalam penyembahan dan juga dalam permohonan pada Allah adalah sangat penting untuk sungguh fokus dan konsentrasi kepada Allah. Artinya mencari waktu sebisa-bisanya pagi hari, juga bisa siang hari atau sore hari atau malam hari. Yang penting kita menjadi tenang, dan semua hal yang dapat mengganggu konsentrasi kita hindari. Dengan doa, dengan lagu pujian, dengan pembacaan Alkitab, dengan meditasi, dengan perenungan, kita sungguh-sungguh memfokuskan diri kita kepada Allah. Matikanlah HP-mu, televisi atau apapun yang mengganggu konsentrasimu, sehingga sungguh-sungguh hati kita terfokus kepada Allah. Daud mengatakan hatinya siap. Hati di sini adalah pusat pikiran. Bahasa asli Leb artinya pusat pikiran, pusat kehendak, pusat perasaan. Artinya semua keberadaan kita bersedia untuk mendengar Allah dan kebenarannya. Dan inilah yang Tuhan rindukan daripada kita tiap-tiap hari, agar kita fokus meluangkan waktu, agar pikiran kita, kehendak dan perasaan kita dikuasai oleh firman Allah. Juga dalam menghadapi berbagai tantangan dan persoalan kehidupan kita, fokus kepada Allah membuat kita mampu untuk dapat menghadapi keputusasaan, frustrasi atau depresi. Karena kita terarah pada Allah yang berkuasa atas alam semesta dan ingin memberikan yang terbaik kepada kita. Sudahkah kita sungguh fokus pada Allah? Hanya orang yang sungguh fokus pada Allah dapat mengerti firman Tuhan dan mengalami pertolongannya. Katakan, Tuhan, aku mau fokus, aku siap
Dan aku mau menjadi teguh dalam Engkau, dalam firman-Mu, dalam janji-Mu, dan juga dalam perkataanmu. Tiap-tiap hari aku mau fokus, aku mau teguh dalam Engkau. Yang kedua secara singkat, Allah Sang Pemenang mulia, layak dipuji dan disembah. Allah Sang Pemenang mulia, layak dipuji dan disembah. Ayat 4-6. Daud memberikan beberapa alasan di sini yang mendasar mengapa Allah Sang Pemenang mulia, layak dipuji dan disembah. Isi pujian Daud adalah sebuah penyembahan kepada Allah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Allah bukanlah Allah yang lokal, tapi Allah universal, Allah dunia, alam semesta. Dan pujian penyembahannya adalah karena kasih setia Allah yang tak terbatas, yang tak dapat diungkapkan dengan kata-kata, melebihi segala sesuatu. Allah patut dipuji dan disembah karena kemuliaannya yang dahsyat, yang mengatasi bumi. Kemuliaannya yang tidak ada batasnya dan tak terselami bagi manusia. Allah jauh di atas rasio manusia kita yang sebegitu terbatas. Dan penyembahan pribadi kita memiliki dampak misioner, jadi kesaksian bagi orang lain di seluruh dunia. Penyembahan kita memuliakan Allah. Itulah juga sebabnya mengapa Yesus marah ketika ada banyak pedagang di pelataran bait suci. Kenapa? Karena bagian pelataran bait suci adalah tempat seharusnya di mana orang-orang dari bangsa-bangsa berkumpul untuk mendengar firman Tuhan, untuk mendengar kesaksian tentang Allah Yahweh, Allah Sang Penyelamat, Sang Pencipta dunia ini. Tapi apa yang dibuat oleh bangsa Israel, para pemimpin agama, mereka menjadikan bait Allah sebagai tempat berdagang untuk korban dan juga binatang, dan juga untuk menukar uang. Mereka jadikan tempat pelataran Allah yang harusnya jadi tempat di mana orang dapat mengenal siapa Allah Yahweh sebenarnya, menjadi tempat perdagangan yang merusak segala sesuatu. Sehingga dengan demikian Yesus begitu marah sehingga dia mengusir orang-orang dari sana. Karena bangsa Israel yang harusnya dipanggil menjadi kesaksian bagi bangsa-bangsa gagal menjadi contoh bahwa mereka harusnya menyaksikan siapa itu Allah Israel, Allah Yahweh yang pencipta dan penyelamat. Mereka malah tidak peduli kepada bangsa-bangsa, tidak memiliki dampak yang misioner. Di sini juga sangat jelas bahwa tujuan Allah adalah agar penyembahan terjadi bagi bangsa-bangsa, agar semua bangsa memuliakan Allah. Itu juga sebabnya mengapa kemudian Paulus tekankan dalam Roma 15 ayat 9, dikatakan bahwa bangsa-bangsa memuliakan Allah. Dan sebagian daripada itu telah digenapi di masa kini dan sedang terus digenapi. Nama Yesus dimuliakan di antara semua suku bangsa, dan pada akhirnya semua bangsa akan berlutut menyembah Tuhan Yesus. Terbaca dalam Filipi 2 ayat 10-11. Sejauh mana hidup kita dipenuhi oleh penyembahan, dalam kesadaran akan Allah yang mulia, yang berdaulat, Allah yang berkuasa, dalam syukur akan kasih setia Allah yang tak terbatas. Yang ketiga, permohonan pada Allah Sang Pemenang mulia. Permohonan pada Allah Sang Pemenang mulia, ayat 7. Karena hatinya terfokus pada Allah, karena Daud yakin akan kasih setia Allah, kekuasaan Allah, kemuliaan Allah, maka Daud juga yakin bahwa Allah mendengar permohonan dan doanya. Daud yakin bahwa keselamatan bagi umatnya adalah tujuan Allah yang baik. Keselamatan dengan tangan kanan artinya tangan kekuatan, tangan kemenangan dan keberhasilan. Iman dan doa kita bergantung pada pemahaman kita akan kasih setia, akan kekuasaan dan kemuliaan Allah. Jika keyakinan ini ada, maka kita dapat meyakini Allah yang menjawab dan menolong secara nyata. Ada hubungan yang sangat erat antara penyembahan dan permohonan. Penyembahan yang mendalam akan membawa kepada permohonan yang sungguh-sungguh terarah. Sejauh mana kita selalu datang dengan segala permohonan kita kepada Allah, Sang Pemenang mulia. Datanglah pada Tuhan, ungkapkanlah isi hatimu, katakanlah semuanya yang menjadi beban dalam kehidupanmu. Curahkanlah isi hatimu. Tuhan mau mendengar dan menjawab. Yang keempat, pernyataan Allah Sang Pemenang mulia pada umatnya. Pernyataan Allah Sang Pemenang mulia pada umatnya. Ayat 8-10. Mengingat kembali segala kemenangan dan pemeliharaan Tuhan di masa lalu adalah sangat penting untuk sungguh-sungguh mengingat bahwa Allah bertujuan baik, memberkati dan menolong. Dan inilah terjadi dalam ayat-ayat ini. Kita diingatkan kembali, bangsa Israel diingatkan kembali
akan pemberian Allah, akan kebaikan Allah, akan penyertaan Allah. Sikem dan Sukot adalah daerah-daerah di masing-masing sebelah sungai Yordan yang diberikan di awal pada masa Yakub. Sejak awal Allah memegang janjinya untuk memelihara. Allah memberikan apa yang Dia janjikan. Gilead punyaku adalah daerah timur Israel. Manasye punyaku adalah suku yang menguasai daerah sungai Yordan. Efraim pelindung kepalaku, dan Yehuda tongkat kerajaanku adalah suku-suku yang menguasai daerah barat. Artinya semua adalah milik Allah. Artinya juga Allah akan memenuhi janji-janjinya secara penuh, secara utuh. Dan bagi kita di masa kini berarti janji Allah pasti akan Dia berikan, baik dalam kehidupan masa kini maupun dalam kehidupan kekal bersama Dia. Juga Moab dan Edom, musuh bebuyut, adalah gambaran untuk musuh bebuyutan bangsa-bangsa yang terkenal sombong, yang angkuh. Kita baca Yesaya 16 ayat 6, juga Obadya 3. Bangsa-bangsa yang sangat melawan Tuhan, yang kemudian dikalahkan oleh Tuhan dan direndahkan di tempat yang terendah. Juga bangsa Filistin, penentang Allah, akan dikalahkan dengan sorak-sorai. Dalam perjanjian baru terlihat ada janji Tuhan yang luar biasa, bahwa kita diberikan warisan kerajaan Allah. Dalam Roma 8 ayat 17, Allah selalu memegang janjinya. Allah selalu akan memenuhi perkataannya, firman-Nya. Kita akan memperoleh warisan kerajaan Allah, dan juga diberikan kemenangan atas kuasa kegelapan sesuai dengan 1 Yohanes 3 ayat 8, bahwa Yesus telah menghancurkan kuasa iblis, dan sebagai umat-Nya bersama dengan Yesus kita dapat mengalahkan kuasa kegelapan. Apakah kita sungguh-sungguh yakin bahwa Allah menggenapi janjinya secara utuh, secara penuh? Apakah kita sungguh-sungguh yakin bahwa Allah mengalahkan iblis, mengalahkan semua orang yang bermaksud jahat kepada kita? Semua janji Tuhan pasti akan berikan. Ada yang pasti kita peroleh di masa kini. Ada janji yang pasti kita peroleh di masa kini. Pengampunannya, keselamatannya, damainya, sukacita, pengharapan, pertolongan, dan berkat sehari-hari. Dan ada yang baru akan kita peroleh di masa yang akan datang dalam kerajaannya, yaitu kehidupan kekal dalam kesempurnaan, dalam bebas dari penderitaan dan kematian dan kesakitan, bebas dari penyakit dan tangisan, dari ketidakadilan dan penindasan. Sama-sama kita memegang teguh janji Tuhan yang pasti akan Dia genapi dalam hidup kita di masa kini dan juga di masa yang akan datang. Yang kelima, yang terakhir, keyakinan pada Allah Sang Pemenang Mulia. Keyakinan pada Allah Sang Pemenang Mulia, ayat 11-14. Daud mengungkapkan keyakinannya pada Allah meskipun ada pula keraguan dalam dirinya. Tetapi dia tidak mau dikalahkan oleh keraguan, tetapi dia membawa segala keraguannya kepada Allah, pada alamat yang tepat, alamat yang benar. Maka jika kita ragu, maka kita dipanggil untuk membawa keraguan kita pada Tuhan. Janganlah keraguan kita membuat kita malah menjauh dari Tuhan, karena hanya Allah adalah sumber pertolongan sejati. Dalam keraguan kita, kemanakah kita pergi? Apakah sungguh-sungguh yakin akan Allah sebagai pertolongan sejati? Apakah kita membawanya pada kuasa-kuasa lain? Jangan sampai. Pada alamat-alamat yang lain? Jangan sampai. Apapun keraguan kita, bawalah pada Tuhan. Jangan menjauh, dan kita akan mengalami pertolongannya. Daud yakin Allah Sang Pemenang Mulia adalah sumber pertolongan sejati. Pertolongan manusia hanya terbatas, pertolongan Allah tak terbatas. Jangan andalkan pertolongan manusia, tetapi andalkanlah pertolongan Tuhan. Dengan Allah kita dapat melakukan perkara yang besar. Asal bersama dengan Dia dan dengan Dia, pertolongan Tuhan membawa kemenangan dan pertolongan sejati. Dalam Filipi 4 ayat 13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung dalam Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan dan pertolongan. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 4-5 dikatakan, iman kita mengalahkan dunia karena Yesus yang menolong kita. Maka secara praktis, mari sama-sama kita fokus kepada Tuhan, menyiapkan hati kita dan meneguhkan hati kita di hadapan Tuhan, bersyukur dan bernyanyi bagi Tuhan, menyaksikan Tuhan di hadapan manusia dan semua suku bangsa, sehingga hidup pribadi kita jadi kesaksian bagi orang lain. Mari sama-sama kita selalu mengingat
kasih setia Tuhan yang tak terbatas dan kekal, menyadari kekuasaan Allah atas dunia, selalu memohon pertolongan kepada Allah Sang Pemenang mulia, selalu mengingat janji pertolongan Tuhan dalam keadaan apapun juga, meyakini bahwa Allah telah mengalahkan iblis dan akan mengalahkan semua lawan. Pada akhirnya juga meyakini sangat penting bahwa bersama dengan Allah kita dapat melakukan perkara yang besar. Lakukanlah itu, maka Allah akan bertindak dan menolong. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.